menurut aku dalam satu hubungan tuh yang sangat dibutuhkan adalah kejujuran. Dan rasa tulus. Tapi ini tuh emang siapa yang gak jujur? Enggak. Kita sambut kembali Naura. Selamat datang kembali. Sebelum kita ngobrol-ngobrol satu tim semuanya yuk lah tuh. Tuwaga, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Yuk, lebih merdu lagi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maaf ya, yang penyanyi cuman bosnya doang, di sini semuanya sumbang. Iya, nggak apa-apa dong. Selamat ulang tahun ke-17 ya. Iya. Habis party kita kemarin. Iya, kita habis party kemarin. Makan, ada yang nangis, habis denger semuanya. Di sini boleh disorot ke sana, ada Nakea juga. Hai, ya ampun. Sama emaknya. Di zoomnya ke Nakea, emaknya nggak usah. Iya. Ada alisnya emaknya. Gimana kemarin party 17 tahun? Seru banget, Kak Vidi datang. Terima kasih banyak udah datang juga. Terus nyanyi-nyanyi, kita vibing bareng-bareng, seru banget sih. Iya, happy birthday sekali lagi. Thank you. Did you get what you wish for this year? I hope so. Pokoknya aku cuman berharap aku bisa menjadi orang yang lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya dan bisa menjadi bisa nge-link ke banyak orang lagi sih. Karena aku udah 17 tahun, aku udah tahu apa yang mau aku lakuin. Apa aja yang harus aku lakuin juga, tanggung jawab apa aja. Wow. Dan hal-hal seperti itu sih. 17 tahun kok berat ya kamu ya hidupnya ya? Iya, kayak apa yang harus aku lakukan ke depannya, gue kayak 17 tahun clueless. Ya 17 tahun aku masih kayak go with the flow. Emang apa yang kamu mau lakukan at least for this year lah gitu? For this year? Apa ya, kalau tahun ini aku cuma pengen ada nyanyi-nyanyi lagi sih, lebih banyak lagi sih. Of course, kan ini udah balik lagi, pandemi udah mereda. Iya, terus aku pengen banget juga, aku pengen banget nyanyi di mana kek, luar negeri gitu, pengen someday gitu ya kan. Iya, but aku pengen juga ngomongin transisi, aku lagi senang banget sama lagu, at least 2 lagu terakhir yang aku dengerin dari lagu kamu. Yang pertama Jalan Tengah, obviously, itu aku udah denger dari zaman demo. Jika aku tak lagi sama denganmu. Thank you. Even aku udah denger demonya ya, bukan yang versi aslinya ya. Iya. Aku udah denger versi demonya. Terus yang terakhir ya, obviously yang Menikmati Sedih juga, boleh tepuk tangan juga. Sebelum bahas Menikmati Sedih dari liriknya, obviously yang kita akan bahas lirik segala macam, gue boleh apresiasi vokalnya Naura nggak sih di Menikmati Sedih? Gak usah kayak gitu dong. Yes. Karena ini kayak pertama kali aku mendengar kamu on records yang vokalnya gokil nih, orang nyanyinya keren. Masa maksudnya, sih? kayak tinggi-tinggi, nada tingginya, powernya, dinamikanya, rasanya tuh. Aduh. Masa sih? Sumpah, aku pertama denger aku merinding soalnya. Aku Demi kayak, apa? demi Allah. Thank you so much. Demi Oh Allah. my god. Terima kasih loh. Oh ya, Jury The Voice loh. Keren banget. Jury The Voice, iya. Dina langsung soalnya dinamikanya, powernya. Iya juga ya. Oh, komentar teknik. Langsung ke situ gitu kayak, wah, Ini kayak oke komennya ya. juri baik. Nah, tapi bener loh, soalnya Naura kan ya dulu kan kita pertama kali ketemu kerja bareng kan dulu kan Idol Junior, Indonesia Idol Junior ya, itu lagunya masih lagu yang menyenangkan, lagu yang gitu-gitu. Ada lagu sedih tapi sedihnya masih yang lagu sedih orang tua gitu. Sekarang lama-lama waktu udah mulai banyak dewasa, ya, Kok beda gitu. Dari cara nyanyi juga berbeda, tema lagu berbeda, tapi yang ini specifically teknik nyanyi kamu kayak aku rasa berkembang banget. Terima kasih, amin. Iya, dan Amin. Barsena yang lagi kan, Barsena lagi. Iya. Menurut aku kamu cocok sih sama Iya. dia sih, bikinnya Bener ya? tuh enak banget gitu. Aduh, amin. Terima kasih banyak Kak Vidi. Aduh. Dan boleh nggak kita ceritain dulu apa yang terjadi sama kamu di tahun ini sebelum kita, karena menurut aku Jalan Tengah, Menikmati Sedih itu kayak satu tema. Nyambung nggak sih? It's a story, right? I think no. No, you think no? Actually no, but Actually no. untuk beberapa orang maybe yes. Karena Aku dengernya gitu soalnya. Really? Iya, kayak Jalan Tengah tuh kamu kayak ngerasa the ending, Menikmati Sedih tuh the result of it. Yeah, I was like,
Jadi tuh jalan tengah itu, it wasn't my story. Oh. Itu tuh ceritanya penciptanya sendiri. Jadi kayak Ceritanya Barcelona. Sama siapa? langsung nyamperin gitu kayak sama siapa. Barcelona Pokoknya sama tuh, siapa? Barcelona pernah cerita. pokoknya tuh itu bukan cerita aku. Oke. Tapi aku tahu kalau ceritanya ini tuh bisa relate dengan banyak orang. Right. Dan terkadang pun untuk pada saat aku berhubungan dengan seseorang mau dengan siapapun Yeah. itu, aku rasa jalan tengah tuh pasti mencari jalan tengah tuh ada gitu. Pasti Itu ada susah. aja, iya Itu susah susah. banget nurunin ego kan apalagi kan. Ya. Tapi menikmati sedih itu emang cerita aku, kayak Oke. gitu, tentang aku. Tentang gitu. kamu. Untuk Syamai juga untuk aku sebenarnya dan orang-orang yang mendengarkan. Gitu. Dan menurut aku liriknya tuh penting banget gitu. Menikmati sedih tuh kayak sesuatu yang orang tuh nggak banyak paham betapa pentingnya untuk bisa embracing your sadness tanpa menutupi kalau gue sedih gitu. Iya. Selain itu juga aku sebenarnya tuh kayak aku tuh sick sama beberapa orang yang masih hidup dengan konsep kalau ada orang yang sedih, ya udah gitu aja, nggak usah kayak gitu deh. Gitu aja. Sementara takaran kuat orang kan beda-beda. Bener. Terus cara mereka meluapkan kesedihan kan juga beda-beda. Iya. Ada yang jadi mendem, itu malah nggak baik. Sementara menurut aku pada saat mereka embrace kesedihan, mereka nangis, itu ada titik di mana mereka tuh jujur banget sama perasaan mereka. Jadi kayak gitu. Dan itu tau gak, konsep aku menikmati sedih ya, versi aku pribadi itu aku baru dapat sekitar waktu aku umur ya 3 tahun lalu lah, masih 20 akhir gitu. Really? Iya, karena dulu aku tuh tipe yang kamu tadi bilang, aku tuh tipe orang kalau misalnya aku sedih, marah atau punya emosi, mungkin karena sudah di industri terlalu lama ya. Jadi kayak aku tipe yang mendem. Jadi someday ada di mana badan aku tuh bereaksi entah sama apa, jadinya aku jadi panic attack. Aku pertama kali aku punya panic attack tuh aku rasa karena aku memendam itu semua. Dan aku baru menyadari bahwa konsep untuk kalau misalnya kita sedang senang, marah, sedih, itu kita harus bisa in a very safe platform ya untuk bisa mengekspresikan itu gitu. True. Dan menikmati sedih menurut aku tuh penting banget. Liriknya tuh juga bagus karena ada satu lirik yang aku suka banget. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Dimana kayak kamu tuh kayak kalau kamu nggak bisa sadar kamu tuh sedih, kamu nggak akan bisa mengapresiasi kebahagiaan. Something like that, right? Iya. Gitu. Aku suka banget. Itu Thank lirik you. kamu yang nulis berarti. Sebenarnya itu tuh pada proses itu tuh kan kita workshop. Jadi Kabar Sena nyari melodinya di rumah waktu itu, terus aku kayak cerita dan aku mencari gitu loh kata-kata. Tapi nanti yang menyempurnakan juga Kabar Sena gitu. Jadi sebenarnya kayak gitu sih. Iya. Sure. Ya, bagus banget. Dan gue nggak tahu ya gue boleh bahas apa nggak karena terakhir kali kesini lo sama Devano masih bareng. Terakhir tuh kesini tuh Devano sebenarnya. Dan gue ngerasa waktu itu kayak aduh ini pasangan gue inget banget gue ngomong something along with the line kayak orang baik ketemu orang baik. Sampai sekarang pun aku masih merasa itu kayak orang baik ketemu orang baik. Kayak aku seneng kayak aku waktu kamu sama Devano rasanya tuh kayak kalian berdua sama-sama anak muda yang ada di industri musik. Masih saling apa ya mensupport satu sama lain di jalur yang berbeda-beda tentunya ya dan kayak menemukan satu sama lain tuh menurut aku tuh kayak lucu and Thank you. then tahun ini aku tahunya dari sosial media lagi sama ternyata kalian bisa aku buat tanya gak sih what happened? Actually, what happened it doesn't really matter. Kayak ke aku atau ke dia. Karena it's not like what people see in social media. It's just Right. something like personal and even kita tuh putusnya juga baik-baik kok. Gitu kan? Yeah, actually it's like that. So things like that might happen. Dan mungkin aku tuh emang sama dia awalnya kita mau publish di social media karena it's just about us. Yeah. Tapi somehow we know that a lot of people know about Udah. our relationship. Yes. Right? Yeah. Jadi kalau misalkan if one day orang nggak tahu, itu Yeah. kan akan sesuatu yang strange. Right. So that I think he posted, Yeah. which is not a bad thing. I think it's okay. It's his right. Right, betul. It's his right to post about it. Iya, Betul. karena pada saat kita deket, everybody knows in social media. Iya. Kayak I think it's udah kayak rahasia umum gitu loh kalau kalian berdua tuh pacaran, Iya. kalian support each other, dia Iya. datang ke konser kamu segala macam, Iya. people saw it, your friends saw it semuanya, Yeah. right? But now we're good. We're actually best friends now. Yeah, I saw him. Gue tuh He kemarin went tuh to agak. my birthday. He went to your birthday. Yeah. Agak kemarin tuh soalnya aku terakhir ketemu Devano tuh bener-bener waktu itu video game aku. Dan kita udah lama gak ketemu, tapi kita masih sering ya ada DM atau WhatsApp gitu ya. Tapi udah lama gak ketemu. Terus aku agak relief kemarin ketemu dia di ulang tahun kamu karena it means that oh you guys are fine. Yeah, we're fine. Yes, karena Exactly. tuh nggak tahu kamu tahu apa nggak tapi waktu kalian putus tuh aku agak lumayan concerned. Because he was with you, right? Because he was not with me, but I texted him because I saw his comments on his own post. Dia tuh kayaknya ngepost something
yang agak lumayan bikin aku kayak, aduh, I have to make sure that he's okay. Dan itu aku sampai jam 3 pagi kayak aku masih DM sama dia. Just to make sure that he's okay. Karena dia kayaknya balas komen orang, terus balasnya tuh agak lumayan buat aku menakutkan. Menakutkan itu as in kayak I'm worried about his safety. And triggering ya, mungkin kayak Agak itu kita triggering. yang sayang sama dia kayak karena besokannya I went to his house. I saw. Yeah, I went to his house. I saw. Terus Yeah. kayak dia nge-post Instastory, terus aku abis itu agak lumayan ngerasa lega karena aku takut sebenarnya waktu itu. Kayak kamu tau gak sih tapi kejadian itu? I know. Iya. Itu aku agak makanya waktu main liat dia udah happy juga, udah senyum segala macam, aku agak lumayan. Relief. Gitu Yeah, loh. we're good actually. Aku Yeah? cuma pengen orang-orang tahu kalau we're good. That's Karena there's a lot of people who is still trying to bring both of us down. Ya. Right? Yeah. Well, bukan salah mereka juga, karena itu haknya mereka kalau mereka nggak suka. Tapi there's a lot of way. Masih ada banyak sekali cara untuk meluapkan isi hati. Dan hating, sending death threats and stuff is not something that is positive. That's why last night aku tulis di Twitter about it. Because I know how it feels. And Right. aku pernah ada di posisi itu juga. Right. So, menikmati sedih itu tuh juga salah satu cara buat aku kayak, if you guys are sad because we're not together again, don't hate Right. pihak satunya atau me. You know, things like that happen, Yeah. so just go with the flow. Ya. Toh maksudnya juga gak ada urusan sama mereka dari awal. Benar, tapi kan Right. biasa Indonesia netizennya lebih tertarik dari personal life kita dibandingkan karya kita. True. Aku sedih. Aku juga sedih di situ. Tapi tak apa, emang kita harus deal aja gitu. Yeah. Di sini aku udah lirik, karena menurut aku liriknya bagus banget. Kamu kalau misalnya kamu nggak hafal lagu kamu sendiri ya. Ini. Soalnya bagus banget di sini kayak sebelum kamu rilis lagu ini aku juga sempet ngeliat post kamu di Instagram di mana kamu nulis kayak notes banyak, and then kayak you shared your moments saat kamu lagi in your maybe apa ya, momen Lowest down point, kamu, yeah. ya kamu nangis segala macam. Itu kita ini ya kita bedah ya, ini sebenarnya nggak ada di skrip ya, tapi kayak aku pengen bedah aja. Penasaran ya? Penasaran. Ini soalnya gue pengen tahu dari sisi pandang penyanyi dan pembuat lagunya. Nggak, sebelum itu gue mau nanya, itu kamu kalau misalnya lagi nangis itu bisa foto ya? Enggak, jadi itu sebenarnya kayak gini. Aku tuh emang banyak banget orang yang kayak, kok Nah, apakah ini kayak generasi Z? Kayak apakah ini kayak sebuah tren? Aku tuh tak tahu gitu. sebenarnya tuh ya aku juga sering banget ngeliat di TikTok orang yang kayak nangis tuh kok bisa-bisa deh kayak gitu Nah, nangis, tau gak sih? Kayak- tahu. kayak, gitu. Iya, ada yang di atas panggung lagi kayak aku sedih kayak ada tereliminasi tapi sedih kayak waktu kamera sorot kayak kayak oh bisa gini sekarang. Nah, itu dah. Nah, kalau aku tuh emang awalnya tuh bukan buat kayak gitu. Bukan Aku buat tuh itu. emang dari dulu itu bukan tipe orang yang hal personal tuh semua aku taruh di social media. Tapi terkadang aku juga pengen sharing sama banyak orang tentang kehidupan aku biar orang juga bisa ngerasa relate sama aku. Ya. So that they don't see me kayak, oh Naura yang ini juga, karena banyak orang yang jadi punya high expectation kan terhadap itu. Jadi pada saat aku nangis, aku lagi sedih, aku tuh cuma pengen tahu tadi tuh aku keep it to myself. Right. So aku di WhatsApp itu aku punya grup sama diri aku sendiri. Ngerti nggak? Jadi Punya grup puasa sama diri sendiri. iya, jadi kan kalau orang banyak di notes, aku Oke. juga banyak di notes kalau Oke. aku lagi ranting. Karena aku bukan tipe orang yang I have a best friend terus aku curhat semua tentang dia. No, Oke. gak semua hal aku ceritain ke I see. best friend aku. Aku pasti ke mama atau nggak ke papa. Wow, lucky Itu- you parents punya anak kayak gini terbuka sama you guys. Pokoknya tuh aku selalu curhat ke mama papa. Jadi mama papa aku yang tahu aku sebenarnya tuh seperti apa. Not even my best friends. Cool. Dan di grup WhatsApp itu tuh kayak aku tuh pengen lihat aku tuh ada progres nggak sih dari titik kesedihan aku itu. Jadi aku suka kadang-kadang take selfies. Ya. Jadi aku tahu when I should stop. Right. Jadi aku bisa lihat dari bulannya tuh kapan aku tuh apa aku berlarut-larut dalam kesedihan, kapan aku harus bangkit lagi karena aku punya banyak tanggung jawab. Yeah. That's why I have the pictures. Right. Dan kalau aku senang kalau aku ada cerita yang bikin aku bahagia, I feel like I'm flattered, if I'm proud of myself, aku juga ketik Tulis di juga. situ. Jadi aku tahu kayak oh my life looks like this. Right. Jadi aku bisa ngeliat statistik hidup aku tuh kayak gitu. What you're doing is called journaling sih sebenarnya. Iya ya. Yeah, that's called journaling. Jadi ya buat orang-orang yang mungkin butuh untuk kayak figure out hidupnya itu kayak gimana, dia tuh seperti apa orangnya, bisa mendeskripsikan apa yang dia rasa tuh sebenarnya tuh apa, itu sebenarnya
itu ngebantu banget journaling dan kamu tapi journalingnya di WhatsApp grup ke Di diri WhatsApp, sendiri. iya diri sendiri. Itu orang nulis di buku atau Iya. kalau aku pribadi aku juga sama kayak kamu. Aku Right. punya notes. Kalau aku di notes itu aku punya 2 folder di mana ada buat hari-hari di mana aku memang lagi sedih, mungkin aku sempat depressed atau aku sempat anxiety attack, semua episode di dalam hidup aku tulis di sana. Tapi di satu sisi lagi aku ada satu lagi yang good days, aku bilangnya good days. Jadi setiap kali aku ngerasa happy, even the smallest things, tapi aku ngerasa pure happiness ya gitu Iya. kayak itu aku taruh di sana juga. Jadi kita tahu kadang-kadang dan aku tanggalin juga di situ kayak udah juga enakan WhatsApp ya, soalnya bisa Udah kayak keluar. iya, maksudnya kamu bisa nge-tracknya tuh Iya, nge-track. timeline gitu Iya. kan. Terus aku juga kalau buku tuh aku manifesting. Right. Afirmasi manifesting itu di buku. Oh, kalau di bukunya kamu manifesting. Iya. I kiss every page. Aku abis aku Oh. manifesting, I kiss it. Right. And then I pray. Right. Oh, that's nice. That's so nice. Oh my god, I feel like I need to have kayak kedewasaan ini di umur 17 tahun. Kalau nggak, aku mungkin nggak akan selesai kok sekarang gitu. Jangan gitu Yeah. dong. Coba ya kita baca ya. Ini Oke. kita beda liriknya ya. Oke. Dari pertama. Coba kamu yang baca deh. Kau ingin menangis, menangislah. Ungkapkan semua yang kau rasa. Sekuat apapun sedih kan ada. Nah, so true. Ini so true. Iya. Jadi kayak apalagi untuk anak-anak zaman sekarang, terutama masih yang kayak toxic masculinity ya. Kalau Iya. misalnya cowok-cowok terutama kayak yang Iya, suka masih kayak kok nangisnya nggak boleh ya, kayak sesuatu yang tidak boleh. iya kayaknya gue harus bisa kuat untuk siapa tapi kamu kuatnya Iya. juga gitu. Kalau bukan untuk diri kamu, untuk Nah, siapa? kalau lagi lemah aja nggak Iya, apa-apa. nggak apa-apa, sumpah. Bukan beneran. berarti lemah selamanya kok, Iya. right? Oke. Kan orang yang lemah atau orang yang lagi capek itu orang yang terlalu lama kuat. Iya nggak? Terus So it's okay to cry, it's Yes. okay to feel sad. bukan berarti itu tanda kelemahan, malah tuh tadi Iya. bener anjir bagus lagi kayak Masa sih? Dan gitulah. iya bener itu bisa jadi quote. Kamu Masa bisa sih? mungkin di next book kamu ya. Oh iya. Iya. Oke lanjut. Kak Vidi, Untuk hati yang patah dan hilang dan gelap yang tak temukan terang, berteduhlah sejenak bila hatimu tak sanggup, tak apa engkau kan baik saja. menenangkan isi hati sendiri. Apakah ini kamu sempat merasakan ini kayak hati patah, hilang, terus kamu lagi ngerasa gelap tapi nggak ketemu terangnya? Pernah, pasti pernah nggak sih semua orang? Mau sekecil atau sebesar apapun masalahnya, it's still a problem. Itu tetap masalah. Ya. Jadi aku rasa momen-momen kayak gini tuh aku pasti merasakan lah. Dan aku pun pas pertama kali denger lagu ini aku gemeter karena it's my story, Yeah. right? Dan aku bener-bener yang kayak semoga dari lagu ini aku juga bisa ngebantu teman-teman yang mendengar lagu ini Ya, dalam upgrading their life. right. Ya. Terus lanjut kita ke refnya. Menikmati sedih walau pedih jangan teralih sampai kau sadari sejauh mana kau pelajari sedih maknai bahagia. Itu yang paling penting. Kayak lu nggak akan bisa bener-bener tahu bahagia kalau misalnya lu nggak bisa identify hari-hari sedih lu. Right? Karena kita tuh take a lot of things for granted aja gitu, you know. Yeah. Karena kita tuh nggak present sama semua yang kita rasakan, kita yang alamin gitu. And being present, even though misalnya this is not your good day, lagi sedih, lagi ngerasa lemah, rasain aja nggak apa-apa tuh. Tapi selalu percaya bahwa aku juga sempet tulis notes yang aku jadikan lagu juga judulnya Bertahan Atas Senja. Aku selalu percaya bahwa di hari-hari gelap itu pasti di ujung pasti akan ada terang yang menunggu kita. Yeah. Oke, so pegang terus harapan itu, pegang Iya. terus don't lose hope lah. Iya. Don't lose hope. Do you have any thoughts? Karena banyak banget anak-anak zaman sekarang yang ngerasa mereka udah usaha segala cara. Kayaknya waktunya tuh kayak tidak menghasilkan hal yang mereka inginkan gitu. Kayak ini udah waktu, maksud gue udah lama banget nih gue usaha. Tapi kenapa gue nggak sampai tujuan gue? Do you have any like thoughts about it? Kayaknya menurut aku gini sih, kayak saat aku sampai sekarang pun ada hal yang aku ngerasa gila aku udah usaha keras tapi masih belum Waktunya. belum waktu atau belum apa ya, aku belum menemukan titik gimana aku merasa relief untuk isu ini gitu. Kayak ada masih sampai sekarang aku udah ada yang bertahun-tahun kali aku masih ngerasa itu, tapi bukan berarti it defines me as a person yang bisa dibilang lemah atau gagal gitu. Karena there are a lot of things in this life yang bisa kita appreciate, yang bisa kita syukurin gitu. So yeah, enjoy the little things, be present, enjoy the present also. Dan dari situ lu akan ngerasa ya udah nggak apa-apa, karena mungkin ada beberapa hal di dunia ini nggak semuanya instan. Karena kita kan sekarang di dunia yang kayaknya rasa
mendapatkan kesuksesan tuh kayak gampang. Kita bisa viral in a day. Orang bisa kaya sekarang gara-gara ada apalah, ada kripto apa segalanya, tiba satu hari tiba ada umur 13 tahun ini jadi kaya banget. Kayak itu sebenarnya ya banyak kayak gitu, tapi kan nggak banyak juga yang udah berproses lama-lama. Banyak juga yang udah berproses lama-lama tapi nggak mendapatkan itu gitu. Jadi proses orang tuh beda-beda, aku selalu percaya itu. Mungkin kita punya mimpi, kita punya harapan untuk bisa mendapatkan itu secepat mungkin, tapi memang mungkin Tuhan kasih itu proses lebih lama untuk kita bisa lebih bersabar gitu. Iya. Jadi aku selalu ngerasa selalu ada hikmahnya. Kenapa kita dikasih lama gitu? Selalu ada hikmahnya. Oh mungkin kita kurang sabar gitu. Kita berdoa bersama sama Tuhan, Tuhan kuatkan aku untuk menjalani ujian ini gitu. Iya. Caranya gimana? Ya ini, nggak dikasih-kasih. Karena biar kita selalu kuat, lebih kuat lagi dari hari ke hari. Iya. Gitu, jadi aku selalu percaya ada hikmahnya. Asik, tepuk tangan dulu dong. Didi Aldiano. Ini now you tell me. Oh iya, enggak dong. Iya. Kok beda ya? Iya. Lanjut. Lanjut. Ini yang kedua dia bilang, pernah kau sempat titipkan hati padanya yang takkan kau miliki. Oke, ini maksudnya apa? Jadi sebenarnya ini tuh mungkin sama orang yang ternyata bukan jadi milik kita. Atau mungkin kita tidak akan pernah memiliki dia, kayak gitu sih. Apakah ini Taeyong? Nggak, bingung gitu. No, of course not. Apa? Pengen dimilikin. Tapi apakah dia takkan kau miliki? Saya tidak tahu soal itu, sebagai kita ketemu ya Taehyung. Tapi Taeyong belum sempat dititipkan hati. Jadi kita semua tahu ya dia Iya. Iya, ini kan pernah kau sempat titipkan hati. Iya, makanya. Karena aku tadi cuman kayak, enggak ini Devano gitu. Tadi aku pikir gitu. Tapi itu yang bikin, astagfirullahaladzim. Ih, pede banget. Gitu kan. Enggak, pokoknya tuh sebenarnya tuh ini tuh bisa buat mantan, terus bisa buat Jadi pasti udah mantan lah, kan nggak ada yang namanya sempat dekat hati orang tua. Kamu mau ngomong apa? Orang tua apa? Guru mungkin bisa. Guru kamu lulus ya, bye gitu. Yeah. Nggak bisa kamu belok-belokin. Iya, buat mantan. Iya. Nah. Yes. Iya. Jadi sebenarnya kayak gitu sih. Oke. Kalau akan kita milikin atau nggak ke depannya kita kan nggak tahu. Nggak tahu ya. Iya. Jadi kayak kalau yang ke depannya jangan dibahas dulu. Boleh, tapi jangan yang ini. Tapi jangan menikmati sedih dong. Iya. Jangan. Iya. Tapi belum kelar. Di sini iya, dia bilang kayak tak perlu kau paksakan bila hatimu tak sanggup. Apa engkau kan baik saja. Dia udah gak sanggup. Bukan gitu. Jadi gimana? Apakah kamu sudah ngerasa kayak ini sudah limitku gitu? Enggak, sebenarnya Maknya udah batuk. Maknya batuk ini karena tuh kan somehow kita harus put a little bit of spice. Katanya ini kejujuran hati dan curhat. Iya, Masa ada bumbunya. Ya, kalau curhat kan itu kan final touch. final touch. Oke. Tapi Siap. aku ngerasa kalau misalnya memang sudah at some point ngerasa udah enggak, kalau dipaksain malah jadi nggak natural. Iya. Iya. Karena menurut aku dalam satu hubungan tuh yang sangat dibutuhkan adalah kejujuran dan rasa tulus. Tapi ini tuh Emang siapa yang nggak jujur? Enggak. emang nih, istighfar deh. Loh, itu kan kamu yang ngomong. Aku kan cuman reaksi dari omongan kamu. Aku salah. Kan aku nggak salah. Iya, nggak salah sih. Iya kan? Enggak, pokoknya tuh ini tuh cuman Karena aku setuju yang di dalam hubungan harus jujur. Betul, aku setuju. pokoknya tuh dari sifat lagu ini yang saya lakukan cuma saya curhat. Iya, aduh kacau. Mau jatuh. Oh iya, mau Barusan, jatuh. iya, Hampir jatuh. hampir jatuh. Pokoknya tuh apa namanya? Oh iya. Aku takut kepanasan iya, kamunya. sama-sama. Kita saling ngipasin Kita lah ya. ngipasin. Pokoknya tuh ya, aku juga pada saat pertama kali aku ngedenger lirik bagian itu aku juga agak kaget. Beneran. Kaget kayak so true gitu. Kayak oh my god, somehow it hits everybody hard. Karena even to my sister aja, this is my little sister's favorite part. Kalau dia nggak punya mantan. Baru aku nanya, Neona udah pacaran? Enggak, belum dong. Belum ya? Iya. Pokoknya tuh kayak lirik bagian ini tuh lirik yang nge-hit hard banyak teman-teman aku juga. Aku pun, ini salah satu part favorit aku selain yang sedih maknai bahagia ya di ujung ref itu. Tapi ini juga menurut aku nih bagus karena dalam gitu loh. Ini kayaknya pertama kali kalau kamu ngomongin transisi, ini tuh kalau ini kayak rasanya kamu sudah berpuluh-puluh tahun merasakan kayak mak lo lah zaman dulu kayak sudah berpetualang gitu dalam
dunia cinta Asik, gitu. asik. Tapi ini dalam, soalnya di dalam kayak untuk bisa mendapatkan realization bahwa oh cinta itu nggak bisa dipaksakan. Cinta itu kalau misalnya emang udah nggak sama, it's okay to just let go. Gitu. Itu tuh kayak butuh. Kan anak-anak umur kamu tuh setahu aku tuh kalau misalnya maksa aja kalau udah cinta kita paksain aja sampai mentok gitu. Tapi enggak buat kamu. Iya, karena itu tadi aku bilang mau dengan siapapun, mau hubungannya apapun, menurut aku rasa jujur dan ketulusan itu paling penting. Jadi kalau misalkan udah teman-teman yang kayak ada di situasi jalan tengah yang di ujung tanduk, terus ngerasa kayak udah gue udah nggak sanggup deh, itu ya udah apa yang terbaik buat kalian berdua aja. Oke. Kan kalau katanya kan orang itu harus at least berjuang dulu sampai baru memutuskan untuk kayaknya udah nggak bisa gitu. Kalau kamu tuh benchmarknya tuh apa? Thresholdnya tuh di mana? Rasanya? Sebenarnya aku tuh kalau sayang, aku tuh susah banget suka sama orang. Apalagi buat sayang sama orang. Aku bisa sayang sama banyak orang, tapi untuk a special person is very hard for me. Iya. Aku tuh tipe orang yang kalau sayang itu by proses. Kalau buat seseorang yang spesial ya. Karena aku sekali ya sayang tuh bisa sayang banget. Tapi kalau sekalinya aku yang kayak oh ya udah banget, bener-bener bisa udah banget. Oke. Jadi kalau misalkan aku ngerasa kayak oh gue this is not talking about the past ya, tapi I'm just talking about how I face problems dan kalau aku ada dalam situasi itu, aku ya udah kayak I will try my best untuk menjadi versi yang terbaik untuk dia dulu, terus dan bisa jadi mungkin itu bisa jadi solusi untuk hubungan kita juga, kayak gitu. Tapi aku tahu hubungan tuh berdua, nggak bisa cuma aku doang atau nggak bisa cuma dia doang. Jadi kalau misalkan udah nyampe di titik yang kayak oh gue jujur ya, gue kayak udah gak bisa deh. Terus dia juga kayak, iya gue juga gak bisa kalau lo doang yang ini gue sadar gitu-gitu ya udah kayak gitu. Cuma kan emang it feels a little bit odd. That's why I'm kind of proud of myself and my ex for keeping a very good connection until now. We're even friends. And karena kamu udah berapa tahun lama kan, lumayan kan? Iya, almost 3 years. 3 years, right? Jadi aku kayak, ya udah sekarang aku sama dia tuh juga malah deket. Jadi kayak karena kayak hubungan kalian tuh udah kayak temen yang grow up together. Exactly, right? Dan aku ngerasa relate banget sama kehidupannya dia karena dia kan juga somebody who grows inside the industry. Exactly. Jadi kayak kalian tuh get each other, bukan berarti kayak ya kalau kamu ketemu sama orang lain yang bukan di industri ini mungkin nggak se-relate itu sama dia, tapi jadi kayak ya sama-sama orang tuanya juga terkenal di industri yang sama, umur kalian sama, terus tapi kayak keep in mind kalau talking about relationship, if my next boyfriend is not if someone is not famous, I don't mind. Okay. So anybody. Okay. As long as. Apakah ini iklan? No. Hai guys. No. Siapapun itu, aku tidak usah lagi sama artis pun aku tak apa. Enggak. Aku cuma takut kayak orang tuh mikirnya kayak oh Naura cuma pengennya sama artis ya. Oh Naura kayaknya pengen sama gini. Karena there's a lot of people yang sebenarnya minta aku bikin Q&A talk about how I want my next future boyfriend be. Right. Well, actually to me it doesn't really matter. Karena for now aku juga masih fokus sama diri aku. Aku fokus sama orang-orang yang ada di present yang sayang sama aku, itu dulu aja. That's nice. Ini untuk terakhir yang bridge-nya percayalah waktu kan sembuhkan kesedihanmu, bertahan sedikit lagi untuk kemenanganmu. Hopefully kamu bisa, menurut aku gini, kayak sedih tuh nggak mungkin berakhir. Pasti nanti kamu tua pasti akan ada momen-momen sedihnya, tapi untuk di ujung sedih itu mendapatkan kemenangan itu tuh yang kamu harus selalu rayakan gitu. Jadi every single day yang kamu rasa sedih, and then kamu udah gak sedih lagi, itu menang. Iya. Benar? Iya, it's just like what you said tadi kan. Iya. Oke. Cool, yay. Oke. Pertanyaannya sekarang kita udah gak ini lagi karena kamu sudah 17 tahun. Oh ya. Ngomongin menikmati sedih, aku punya sesuatu. Lihat nih. Oh. Wow, ada namanya gede sekali ya. Kamu tuh udah pernah apa belum sih merchandise kamu sendiri, kenapa kamu kaget?